harusnya kita punya budget khusus. Masukin pos itu ya? Yes, ada pos khusus untuk anak gitu. Mulai dari dia beli baju misalnya, let's say misalnya beli baju per 3 bulan. Sekali beli baju misalnya selama per 3 bulan tuh 300.000. Berarti setiap bulan harus sudah disisihin nih 100.000. Ternyata efek dari redanya COVID itu ada negatifnya ya. Tahu nggak kenapa? Jadi nggak sadar ternyata sekarang uang jajan itu cepat mengalir gitu ya. Karena anak-anak udah mulai sekolah lagi. Oh ya. Kalau biasanya seminggu gitu kan baru keluar paling kemana gitu kan. Kita ke resto mana gitu. Jajannya itu aja. Nah sekarang tiap hari harus jajan. Itu ternyata ada efek negatif gitu. Gue baru nyadar gitu. Jadi agak sedikit pening sebenarnya. Jadi udah mulai kerasa makin boros flow-nya. Iya gitu kan, yang biasanya bisa lokalisir ya kan, makan bareng gitu. Nah sekarang tiap hari harus ada duit jajan, Pak jajan Pak, sekolah sekarang. Itu loh. Jadi agak pusing nih jadi gimana nih Tri? Nah, tapi sebenarnya lo nggak bisa kayak udah minta apa anak lo dikasih gitu, ngelos tuh nggak boleh gitu loh Mas. Setuju Soalnya sih. kalau kayak gitu ya mau nggak mau anggaran duit keuangan keluarga lo ya bisa boncos ya nggak sih? Iya benar. Nah amit-amit kalau emang tabungan lo bisa habis loh. Kalau anak minta apa jajan, oke nggak kerasa lah ya, sehari 50, sehari 50, kaliin aja lo 30 itu kalau hari. satu anak ya? Iya, anak lo berapa sekarang ya kan? Kalau anaknya 3 ya kan, aduh. Pego ya kan? Kali 30. Bener juga Ya, sih, itu ya bisa kan? boncos. Makanya gitu. Jadi emang kayaknya anak-anak itu butuh dikasih pendidikan tentang literasi keuangan ya sejak dini gitu. Biar mereka tuh lebih lebih tahu caranya untuk ngerem gitu keinginan atau mereka udah punya uang saku, mengelola uang sakunya mereka kayak gitu. Tapi bisa sampai pengaruh banget gitu ke keuangan keluarga ya kalau soal jajan-jajan gini ya? Ya, tadi kan udah kita ngomongin Mas ya kan, iya. 50.000 katakanlah anaknya 3, pego kali 30, ya kan. Tambah pusing gua. Nah makanya daripada lu pusing ya kan, kita udah kedatangan tamu spesial nih hari ini, ya kan. Ada Mbak Rista Swestika. In blue. Ya, warna biru. Dari tadi aku udah dengerin nih Mas Aris sama Mbak Tri gitu udah ngomongin tadi ada gocap, gopay, apaan sih ini? Hitung-hitungannya udah banyak banget, ada yang 150, ujung-ujungnya pusing gitu kan ya. Benar gitu. Nah, sebenarnya gimana nih Mbak? Ini masalah-masalah yang menurut saya nggak cuma dihadapin sama orang tua seperti Mas Aris ya gitu kan. Kan pasti banyak orang tua di luaran sana yang mulai merasakan itu gitu. Nah itu dia, gimana ngajarinya Mbak sebenarnya nih? Anak kecil gitu kan, taunya kan temennya jajan, maksud gue nggak jajan gitu loh. Cuman bagaimana, ini bener juga Mbak Tri tadi bilang, kita harus mengedukasi gitu. Ya, harus mengedukasi dulu nih ya anak-anak ya. Oke. Dari tadi aku tuh nyimak aja ya pembicaraan sama Mas Aris sama Mbak Tri gitu. Ada yang sehari 30.000 gitu ya. Kalau misalnya sebulan 30 berarti udah 19.000 nih jajannya gitu. Itu anak satu. Kalau anak 2 udah 1,8. Bapaknya gajinya berapa? SPP-nya berapa? Oke, ini menarik banget sih kalau kita ngomongin tentang keuangan. Apalagi kalau ngomongin keuangan untuk anak-anak gitu ya. Ini challenge-nya. Karena anak zaman sekarang ini kritis, bener nggak sih Mbak Tri sama Mas Aris ya? Kalau zaman dulu kita selalu dibilang gini sama orang tua kita, papa mama nggak ada duit, nanti aja ya gitu. Oke, kalau anak zaman sekarang, loh papa kan pergi ke kantor tiap hari, mama lagi di depan laptop terus kerja, masa nggak ada duitnya gitu ya. Banyak kritisnya, bahkan kalau aku pengalaman pribadi nih Mas Aris sama Mbak Tri gitu ya, pada saat aku bawa ke ATM, mama kan pernah tuh ke ATM masukin kartu terus tinggal ambil duitnya, udah gitu aja, ngapain mama kerja katanya gitu. Oke, ya dikiranya kita segampang itu dapetin duit. Nah, memang sih ini challenge-nya kita bahwa tingkat angkat literasi keuangan kita juga ya kalau kita ngomongin penduduk Indonesia ini memang masih butuh bantuan kita banget nih gitu ya. Butuh diliterasi terus, apalagi kalau kita ngomongin literasi keuangan untuk anak-anak gitu. Ini challenge-nya banget karena anak-anak itu kita kasih jelasin satu, pertanyaannya banyak gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin tentang uang sama anak-anak ini memang harus berdasarkan usianya terlebih dahulu gitu. Sebelum kita ngomongin tentang anak harus diajarin nabung, anak harus
harus diajarin untuk menyisihkan gitu ya. Anak harus diajarin untuk menunda untuk mendapatkan segala sesuatu. Ini harus kasih tahu dulu gitu ya, bahwa pada saat kita memperkenalkan uang harus sesuai dengan usianya gitu. Jadi ada tahap-tahap Ada usia tahapannya gitu. Kenapa? Karena kan setiap orang itu otak manusia juga tahap perkembangannya beda-beda. Ini Nah, menarik nih. penerimaannya juga berbeda-beda gitu. Nah, kalau misalnya anak sekarang kita ngomongin, oke deh anak misalnya di bawah 5 tahun gitu ya, yang balita dan batita. Ini kan baru kita ajarin tentang belajar tentang warna. Warna apa ini? Merah, kuning, hijau gitu ya. Itu baru ngebedain dari sisi warnanya. Nah, sedangkan kalau dia naik lagi usia 7 tahun, dia udah belajar bentuk, udah belajar nyebutin tadi tuh yang gope, gocap, apalagi kalau misalnya anaknya suka main gitu ya, itu kan mudah sekali untuk terinfluence gitu ya. Mainan-mainan. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya anak yang udah mulai usia sekolah gitu, kelas SD gitu ya, itu kan dia udah bisa kita ajarin bahwa nah ini tuh uangnya segini loh nilainya. Bahkan kalau di SD kalau tidak salah di kelas 3 SD itu sudah ada pelajaran mengenal tentang uang. Gitu. Sebenarnya mengenal uang ini sudah diliterasi sejak dini gitu ya, dari kita mulai balita, batita gitu ya, kemudian sampai usia sekolah di SD gitu. Nah, tapi pertanyaannya Riz gitu ya, kan tidak mudah mengedukasi anak-anak. Taunya apalagi Mas Aris tadi, kalau hari Minggu yang tadinya kalau COVID-19 cuma seminggu sekali keluar gitu ya, tiba-tiba ini hampir setiap minggu ya kan, setiap hari lagi jajannya. Kalau sekali jajan 30 repot gitu kan. Oke, gimana sih cara kita meliterasinya? Kita mesti pelan-pelan dulu bahwa gitu ya, adik boleh jajan A, boleh jajan B gitu ya, tapi tidak semudah itu untuk jajan karena papa mama juga ngedapatinya juga papa mama harus kerja dulu dari pagi sampai malam gitu ya, kemudian dari Senin sampai Jumat gitu ya, papa mama setelah sebulan papa mama baru bisa dibayar. Nah, begitu juga adik gitu ya. Nah, kalau misalnya adik mau apa, mau makan A, B, dan C, adik tinggal ngomong gitu ya, tapi nanti kita lihat dulu kira-kira makanan yang mau adik beli ini bisa bagus nggak buat pertumbuhan adik sendiri. Nah, jadi kita juga mengedukasi, bukan langsung nggak boleh nih, papa mama nggak punya duit, nggak usah. Nanti anak akan termotivasinya beda lagi nih, papa mamaku pelit banget sih, nggak kayak papanya temenku deh gitu. Otomatis nanti yang ada malah money belief, kepercayaannya tentang uang sama papa mamanya jadi jelek gitu kan. Nah, jadi pelan-pelan kita meliterasi anak-anak ini tentang uang, bahkan gimana caranya kita tidak boros, karena kalau misalnya saat ini tidak di edukasi dengan baik, ini dampaknya ke depannya jadi lebih gede lagi nanti. Gitu ya. Jadi memang harus dibiasakan untuk bahwa kalau Pak Adik dikasih duit sama mama, biasain dulu ya untuk ditabung disisihkan gitu. sebagian. Sisihin dulu sebagian gitu ya. Nanti Adik mau beli apa, ya udah secukupnya aja dulu gitu dari uang yang Adik punya tadi gitu. Jadi nggak semuanya tuh Mas Aris langsung dibelanjain gitu. Jadi secara tidak langsung tadi mengajarkan juga mana keinginan, mana kebutuhan Yes, gitu ya. betul banget. Seperti benar-benar. itu. Tapi kan mengajarkan keinginan dan kebutuhan gitu. Terus Mbak Rista kan ngomong disisihkan sebagian untuk ditabung dan sebagian bisa dibelanjain gitu kan. Nah, cuman ini kapan nih menerapkannya? Kan masa balita kan nggak mungkin ya kan? Kan Apakah usia sekolah berarti kan? TK mungkin TK atau mungkin. TK udah bisa ya? TK sebenarnya udah bisa. Biasanya kan anak-anak itu suka dapat uang itu dari tantenya, dari eyangnya gitu ya, atau dari misalnya kita suka kasih gitu ya. Nah, ini kita bilang, "Dek, disimpan ya duitnya," gitu. Kalau zaman dulu kan biasanya kita dibeliin anak-anak itu belajar untuk menyisihkan. Ada celengan ayam ya zaman dulu ya kan. Pasti ada deh Mas Aris gitu ya. Mbak Tri juga ada. Aku merasakan zaman celengan ayam gitu ya. Tapi kan saat ini kan udah banyak yang untuk kita mengenalkan anak-anak bahwa bisa kita bawa ke perbankan, misalnya kita bawa ke bank gitu misalnya ya. Dek, di sini tuh tempat untuk kita menyimpan uang dengan aman, tapi uang adik juga terus bertumbuh gitu. Nah, itu bisa tuh Mbak, experience itu kita bawa mulai dari dia misalnya dari TK udah bisa, karena kan udah paham lah ya. Mah, kita kemana sih? Kita ke bank. Apa sih Mah tempat bank? Oh, tempat bank ini adalah tempat kita menyimpan uang, tapi uang adik jadi aman gitu. Bukan disimpan sama mamanya. Bukan disimpan sama mamanya. Investasi bodong pertama ya. Itu banyak banget loh, ya ampun. Nah, cuma nih Mbak, biasanya nih mengingat ya ponakan saya sendiri gitu kan ya. Disimpan deh sebagian, disimpan ini. Nah, nanti saat mereka sometimes kan mereka suka ini ya impulsif lah bahasa kekiniannya gitu kan. Pengen ini dong, pengen sepatu atau pengen baju lah, pengen main ke time zone, gampangnya kayak gitu. Kan bisa tinggal tarik aja, kan bisa tinggal ambil aja. Nah, ini caranya untuk apa ya? Maksudnya biar nggak langsung bilang jangan dong. Nah, maunya Mas Aris pasti gitu dong ya kan.
biar nggak langsung sefrontal itu gimana tuh Mbak? Ini sebenarnya balik lagi sih dalam pola pengaturan keuangan rumah tangga. Sebenarnya terkadang kita sebagai orang tua itu suka lupa. Hanya menganggarkan untuk biaya kebutuhan untuk kayak makan lah, bayar sekolah lah gitu ya. Kita lupa bahwa anak ini juga butuh sosialisasi. Anak ini juga butuh main. Anak ini juga butuh perkembangan kayak mainan dan lain-lain. Nah, seharusnya pada saat kita lagi membuat anggaran keuangan nih Mbak Tri sama Mas Aris, harusnya kita punya budget khusus. Masukin pos itu ya? Yes, ada pos khusus untuk anak gitu. Mulai dari dia beli baju misalnya, let's say misalnya beli baju per 3 bulan. Sekali beli baju misalnya selama per 3 bulan tuh 300.000. Berarti setiap bulan harus sudah disisihin nih 100.000. Gitu. Begitu juga untuk dia main. Anak-anak ini mainnya misalnya sebulan itu kan ada 4 minggu, let's say misalnya gitu ya. Kemudian seminggu itu ada Sabtu dan Minggu. Seberapa sering kita ngajak mereka keluar rumah gitu. Anak-anak itu kan sebenarnya mencontoh apa yang ditujukan oleh orang tuanya, betul nggak? Oke, jadi kita dulu yang mencontohkan bahwa nah ini loh papa mama ngebudgetin buat kamu jalan misalnya. Yuk kita jalan bareng-bareng, seminggu itu kita dibudgetin misalnya satu anak 50.000. Artinya gitu ya dalam sebulan dia punya 200.000 gitu. Nanti kita lihat nih apakah kita seminggu ini jalan atau enggak. Kalau misalnya nggak jalan, tadi minggu kemarin kita nggak jalan, uangnya kita tabung ya gitu. Jadi anak sekarang itu dibiasakan untuk diajak berdiskusi tuh Mbak Tri sama Mas Aris. Gitu. Kalau kita dulu kan enggak ya. Yang logis. Yes, gitu logis ya. Gitu. Kalau kita kan dulu enggak, ditabung ya, jangan boros-boros gitu. Kesannya kayak kita mendikte. Anak zaman sekarang itu enggak. Kenapa Rista ngomong kayak gini? Karena memang tuh biasanya saya saat ini punya anak yang udah mau kuliah tuh Mbak Tri sama Mas Aris gitu ya. Dan itu saya lakukan gitu ya. Kayak kaget itu. Ya kayak oh iya gitu ya. Dan itu saya lakukan gitu. Karena memang anak-anak ini udah saya budgetin, udah saya anggarin kapan mereka beli makanan gitu. Dan sebenarnya biar mereka tuh nggak jajan di luaran, itu sebenarnya saya punya budget khusus sendiri yang memang saya khususin untuk saya beli makanan biar penuh tuh di rumah. Jadi anak-anak itu nggak setiap keluar mau makan karena dia udah kenyang dari rumah. Itu juga salah satu trik yang bisa kita lakukan sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita memang harus mengedukasi anak-anak bahwa ada waktunya kita untuk pergi, ada waktunya kita untuk belanja, tapi ada waktunya juga kita untuk tetap menabung. Gitu. That's the point, menabung. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih mulai mengenalkan bahwa di bank ini ada produk tabungan nih gitu kan ke anak-anak kayak gitu. Setahu saya memang hampir semua bank punya produk tabungan ya untuk anak-anak ya. Biasanya itu kan kalau anak-anak yang udah usia sekolah tuh kayak TK, SD biasanya perbankan tuh sering datang ke sekolah-sekolah ya gitu dengan bentuk buku-buku yang lucu gitu ya, buku tabungannya kan lucu-lucu gitu. Anak-anak siapa yang mau nabung gitu, biasanya dari gurunya juga udah ada ya. Siapa yang mau nabung, siapa yang mau punya uang banyak, siapa yang pengen A, B, dan C. Biasanya anak-anak pada nunjuk jari tuh gitu. Saya bu gitu. Tinggal orang tuanya mau bukain apa enggak gitu kan ya. Nah, jadi balik lagi anak selalu ngikutin apa kata orang tua gitu ya. Jadi orang tuanya yang harus terliterasi bahwa anak sejak dini tuh harus diajarkan untuk menabung, untuk menyisihkan gitu ya, untuk menunda keinginannya karena dia punya tujuan ke depannya. Gitu ya. Nah, untuk menariknya tadi banyak banget gitu ya produk-produk dari perbankan yang mulai dari ada souvenir lucu lah gitu ya, kan banyak sekali yang untuk menarik anak-anak sih sebenarnya. Cuman ini tambahannya mungkin ada nggak sih yang mungkin karakteristik tabungan yang memang ini cocok untuk tabungan keluarga atau ini cocok untuk apa lagi gitu? Ada nggak sih Mbak? Kalau jenis tabungan tuh banyak banget ya Mas. Contoh misalnya ini tabungan untuk naik haji misalnya. Ini tabungan untuk dana pendidikan anak. Biasanya ini kalau kita baru punya anak, Bu buka tabungan dana pendidikan anak ya gitu. Apalagi inflasinya mahal banget ya, 10-15% tuh penting banget orang tua punya tabungan dana pendidikan anak gitu ya. Atau misalnya punya tabungan misalnya kita nabung aja biasa tapi ada tujuannya. Misalnya untuk nanti si adik masuk TK lah gitu ya. Atau misalnya nanti untuk si adik beli mainan B, mainan C gitu kan, banyak banget jenisnya. Cuman kalau di perbankan itu memang dia lebih spesifik untuk tabungan dana pendidikan anak, tabungan haji gitu ya, kemudian tabungan untuk misalnya beli rumah lah gitu. Nah itu banyak banget sih jenis-jenisnya Mbak gitu, untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Tinggal disesuaikan dengan tujuan kita masing-masing seperti itu. Tapi kalau kayak gitu resikonya gimana Mbak untuk memilah resiko kan? Kalau tabungan kayaknya nggak ada resiko deh ya. Gitu ya. Aman-aman ya, aja ya. Kayaknya tabungan itu kan hanya menyimpan, betul nggak sih? Hanya menyimpan ya gitu. Jadi memindahkan dari yang ada biasanya kita nabung di bawah bantal gitu ya. Ini kita pindahin tapi di tempat yang lebih aman gitu kan. Ada legalitasnya gitu kan, otomatis ya terdaftar di otoritas jasa keuangan dan lain-lain gitu. Kemudian ada lembaga penjamin juga gitu. Nah, jadi kalau di bank itu otomatis lah ini banyak sekali bank perbankan gitu ya yang memang sudah sesuai dengan standar dan aman gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu sih Mbak. Oke. Gimana Mas Haris? Sudah punya tabungan? Ya, ini membuka
apa ya, dapat ilmu baru nih Ya. gitu. Jadi memang anak kecil itu ya mau nggak mau apa ya, kita harus bawa edukasi mengenai uang itu ya dengan logika-logika yang Dengan logika-logika yang sesuai masuk akal. umurnya gitu ya. Betul. Kemudian memang dengan macam-macamnya tabungan itu sebenarnya ya sebagai orang tua bisa memilih instrumen tabungan itu gitu ya sesuai kebutuhan kita gitu. Mbak, kalau tadi kan ngomongin masalah ini ya, apa yang balik lagi ke orang tua adalah mencontohkan, ya kan? Baiknya nih, enaknya di persentase dari katakanlah uang jajannya satu hari itu 20.000 anak Ya. SD. Ya anak SD segitu nggak sih jajannya? Saya nggak ngerti nih. Kayaknya sih iya deh. Iya, Sekarang segitu kali iya ya. deh. Katakanlah sehari Seperti itu ya, 20.000 betul. kayak gitu kan. Nah, itu baiknya yang disimpan tuh berapa? Berapa tuh dari 10.000 kayak Ah, gitu. ya. Oke. Heeh. Nah, biasanya gini, kalau ini pengalaman pribadi gitu ya. Aku tanya biasanya yang SMP misalnya gitu ya, SMP misalnya. Kakak kalau misalnya di kantin sekolah, kakak makan apa aja sih? Jajan apa aja sih? Kita tanya gitu kan ya. Oh, kak biasanya aku tuh beli nasi uduk mah gitu kan ya. Oke, berapa gitu. Aku minumnya ini mah. Oke, setiap hari kakak jajan enggak, kan suka bawa bekal dari rumah gitu. Makanya biasain juga anak-anak juga terbawa bekal dari rumah gitu kan. Jadi aku selalu hitung waktunya. Kalau dia sekolahnya 20 hari, maka 10 hari bawa bekal dari rumah, 10 hari dia akan jajan. Nah, dalam 10 hari itu aku tanya, setiap hari habisnya berapa? Oh, dia bilang misalnya, "Ma, aku habisnya misalnya 10.000." Oke, Mama kasih misalnya 20.000 nih gitu ya. Berarti kan Mas cuman pakainya 10.000 nih gitu ya. Berarti 10.000-nya ditabung ya gitu. Nah, itu kita harus punya logik seperti itu buat anak-anak gitu. Jadi anak-anak bilang, "Oh, aku udah terukur kok. Orang dari mama aku tuh aku udah dianggarin gitu secara tidak langsung, tapi kan nggak kepaksa." Gitu, karena yang dia makan kan yang dia sebutin. Gitu ya. Jadi 10.000 mah oke, sisanya 10.000 kita tabung ya nak gitu. Nanti di akhir bulan Mas masih punya nih sisa duit. Oh ya udah deh Mak, tapi dia bisa jajan kan? Dia nggak merasa tertindas kan? Betul, Gitu. betul. Nggak merasa dilarang kan? Iya. Gitu. Tapi dia punya tabungan nantinya. Satu lagi. Gitu. Apa tuh? Kalau anak kita 3, sebaiknya itu kan dibagi rata atau Oke. sebenarnya masing-masing itu beda ya kasih jajannya, uang jajannya. Misalkan yang satu Oke. kelas 5, yang satu kelas 1 SMP gitu, yang satu SMA gitu. Itu gimana ya? Oke, kalau misalnya punya anak 3 nih, banyak anak banyak rezeki nih ya. Tabungannya juga harus banyak. Oke, kalau misalnya punya anak 3, ini kan misalnya ada kelas 5, kelas 4, kelas 3. Otomatis kalau kita sama ratakan, kan kebutuhan mereka beda-beda nih Mas. Gitu ya, contoh misalnya yang anak kelas 2, mungkin dia sekolah cuma sampai jam 12. Gitu. Mungkin yang kelas 3 mungkin dia sekolah sampai jam 2 kemudian lanjut les misalnya gitu ya. Kemudian yang kelas 5 dia sekolahnya sampai jam 4 sore. Kemudian lanjut les lagi pulang sampai rumah jam 8 malam misalnya. Artinya kalau ini dianggarnya sama, otomatis nggak fair gitu ya. Nggak fairnya kenapa? Karena tadi beda-beda nih kebutuhannya. Nah, itu kita Gitu. jelaskan ke mereka. Nah, itu dijelasin contoh. Adek kan cuma sekolahnya sampai sini, nanti adek bawa bekal ya gitu ya. Jadi adek di sini aja mama papa kasih segini ya. Oke, Ma, anak pasti begitu kok gitu. Dan dia merasa tidak dibandingkan oleh kakak-kakaknya gitu. Karena satu nih Mas harus les, harus ini. Jadi sudah punya kewajiban masing-masing dan mereka udah punya tahap standar bahwa oh ya aku akan dapatnya segini. Oh, Mas dapatnya segini gitu. Oh, kakak lagi yang lagi di atas dapatnya segini. Seperti itu sih Mas Aris sama Mbak Tri. Oke. Nah, ini kan ngomongin dari tadi ngomongin menabung, membagi ya kan? Iya. Butuh nggak sih ATM? Nah kan kalau menabung pasti nggak cuma buku tabungan, Iya, anak-anak iya, pasti iya, punya iya. ATM, ya kan? Nah ATM ini enaknya di mana nih? Di anak atau di Atau orang di tua? orang tua. Anaknya kok gue ya? Oke, kalau zaman dulu ATM-nya ada di mana? Otomatis ATM-nya ada di orang tua, gitu ya. Karena dulu mungkin kalau zaman kita masih keterbatasan ya dari segi ATM dan lain-lain. Tapi kan sekarang udah ada mobile banking-nya, ya kan? Gitu. Jadi tabungannya itu ATM-nya ada tetap di orang tua. Biasanya kalau anak-anak kan sebelum 17 tahun masih pakai QQ kan gitu kan ya. Oke, kita bikinin mobile banking-nya gitu ya. Tapi ke-generate kan dengan email kita ya. Jadi ketika anak itu mengeluarkan uang, itu ada reportnya nggak sih gitu. Jadi kita bisa tracking dan biasakan juga kita kasih tahu ke anak, nah kalau misalnya Mas mau apa-apa gitu ya, Mas ngomong info ke Mama dulu ya. Kenapa? Takutnya nanti Mas salah transfer. Jadi Mama bisa lihat nih di email Mama gitu. Jadi begitu banyak trik untuk mengedukasi anak-anak sehingga mereka happy gitu ya, mereka punya uang, mereka happy, mereka juga bisa mengambil keputusan gitu ya. Tapi mereka juga happy, mereka punya tabungan gitu. Dan intinya mereka nggak boros. Yes. Dan kita nggak boncos, ya nggak sih? Betul banget. Nah, gimana nih Mas? Udah panjang lebar ngomong sama Mbak Rista, iya kan? Iya, dan Masih galau? Masih gampang? Masih apa? ya galaunya sedikit berkurang, tapi yang pasti gue dapat ilmu banyak gitu. Karena artinya dari sini aku bisa
mengimplementasikan di rumah, ya kan? Intinya adalah ya tadi kita harus bisa menjelaskan mengenai literasi keuangan ini secara logis pada anak, dan yang pasti yang paling utama nih, kita harus ngasih contoh ke anak. Kalau tanpa contoh, ya agak susah juga sih kita untuk apa istilahnya anak kita juga mau menabung gitu. Benar. Wah, seru banget memang Mbak ya kalau untuk ngomongin apa Anak dan keuangan. anak dan keluarga, anak Dan keuangan. keuangan. Ya. Karena itu menyangkut masa depan. Iya, sih? benar. Nah, sesuai dengan info yang pernah gue dapat, J-Trust Bank sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan asal Jepang, J-Trust Group, memiliki produk tabungan Tora yang cocok untuk tabungan keluarga dengan suku bunga hingga 3% per tahun. Pemilik tabungan Tora juga dapat menikmati fasilitas bebas biaya transfer antar bank secara online, SKN dan RTGS melalui aplikasi J-Trust Mobile atau Internet Banking J-Trust Net sebanyak 10 kali per bulan. Tabungan Tora pun memberikan benefit bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM bersama dan prima maksimal 4 kali sehari. Selain bebas biaya transfer antar bank dan bebas biaya tarik tunai, tabungan Tora juga bebas biaya administrasi dan kartu ATM bulanan. Tabungan Tora juga memberikan hadiah langsung seperti voucher belanja, smartwatch, oximeter, dan lain-lain untuk Anda yang pertama kali menabung di J-Trust Bank. J-Trust Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan peserta penjamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Untuk detailnya lebih lanjut cek di deskripsi ya. Nah, seru banget kan ya. Pokoknya ngomongin masalah-masalah keuangan, keluarga, anak-anak, pokoknya nggak ada habisnya gitulah ya. Tapi saya pengen lanjut gitu kan. Cuman waktunya sudah tidak memungkinkan. Terima kasih Mbak Rista udah hadir di podcast ya kan. Semoga kita bisa ketemu lagi. Pasti. Di lain waktu. Oke. Nantikan episode spesial podcast berikutnya dengan pembahasan seputar investasi dan juga finansial bersama dengan financial planner yang berkredibilitas dengan tema yang berbeda-beda. Jangan lupa klik subscribe Konten TV dan juga share konten ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Bye.